Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih ketemu lagi di channel Samudra Etawa, teman-temannya. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kami akan memberikan informasi mengenai dunia peternakan khususnya kambing PE, teman-teman. Jadi di kandang kami hari ini ada salah satu contoh, teman-teman, ada satu contoh dari ketiga kambing, umurnya hampir sama, umur 5 bulanan, 4 bulan, 5 bulanan. Tapi beda harga, teman-teman. Jadi harga ekonomis, di atasnya ekonomis, dan intinya ada 3 macam, 3 jenis harga, 3 jenis kambing. Jadi kenapa ada 3 jenis kambing dan kenapa harganya beda? Nanti Anda bisa pikirkan sendiri. Dan nanti siapa yang kadang-kadang tahu kenapa, bedanya apa, mungkin nanti bisa diperhatikan benar-benar. Jadi saya pun kadang-kadang juga bingung kalau kita membahas masalah kambing PE seni atau kambing Etawa. Yang jelas kadang-kadang patokan harga itu tidak ada, teman-teman. Jadi patokan harga itu kadang-kadang tergantung dari kita sendiri. Kita senang apa enggak? Kalau kita senang kita bayar, kalau enggak senang ya walaupun teman bilang bagus, yang jelas kita tidak mau membayar. Tapi kalau kita senang walaupun kambingnya jelek, orang bilang jelek, kita berani karena kita senang, kita berani bayar, gitu aja simpelnya. Jadi memang untuk parameter memang ada di dalam kontes kambing PE seni itu ada parameter seni itu ada, teman-teman. Jadi mulai kepala, telinga, postur, rewos, ekor, warna seperti itu ada. Tapi untuk keseluruhan yang jelas kalau kita tidak senang jaminannya tidak mungkin kita beli, itu aja simpelnya seperti itu. Jadi di kandang kami ada 3 ekor contoh anak jagat samudro betina, ada luri labas betina juga, dan ini intinya ini dari bejantannya bukan dari kandang kami, tapi dulu bejantannya pun dari kandang kami juga, induknya pun dulu juga dari kandang kami juga untuk yang kepala coklat ini. Jadi saya mulai dulu saja yang, nah ini warna hitam mulus. Ini warna hitam mulus usia 5 bulan jalan. Nah ini anak jagat samudra, teman-teman, betina, darah awal, usia 5-6 bulan. Telinganya lebar, panjang, tapi kurang rapi, agak bergelembung atau bergelombang atau melekitut bahasanya. Nah, untuk ujung telinganya memang kurang begitu rapi sedikit, tapi daun telinganya lebar. Kepalanya pun juga sudah lumayan cembung, dagunya juga sudah ada variasi, bagus dagu. Seperti ini spek dari anak jagat samudra. Warna hitam mulus, kaki ada putihnya sedikit, ekor tegak seperti ini. Dari hasil silangan jagat samudra dan induk darah kelas ekonomis. Jadi kalau tidak salah harga 4-5 jutaan untuk induknya ini. Saya silangkan jagat samudra keluar spek seperti ini. Nah ini bisa diperhatikan benar-benar untuk materi dari anak jagat samudra usia 5 bulan jalan. Dan di sebelahnya ini ada darah sapian juga, usia 3-4 bulan, 4 bulanan. Bulunya sangat bagus, sangat lebat. Padahal ini bukan luri samenggalih karena bapaknya ini luri labas, teman-teman. Jadi ini luri labas, tapi nyatanya bulunya sangat tebal, bagus. Betina dari silangan induk harga 6 jutaan. Dari silangan induk harga 6 jutaan. Saya silangkan luri labas, ternyata keluar seperti ini. Model postur, model bulu beda, tapi telinga sama kepala bagus anak jagat samudra, teman-teman. Kepala, telinga bagus anak jagat samudra. Padahal bapaknya ini kepalanya sangat bagus, sangat ekstrim. Daripada jagat samudra, bapaknya ini lebih ganteng, lebih bagus, luri labas itu. Nah, tapi kenyataannya anaknya lebih bagus, cembung anak jagat samudra. Padahal jagat samudra kepalanya lebih jelek daripada luri labas. Nah, jadi bisa diperhatikan satu persatu. Dan untuk spek yang ini kepala coklat, kemarin mungkin sudah saya review di YouTube kami. Ini saya mendatangkan dari Pak Bagio dengan harga 11,5 juta. Induknya ini dulu juga dari kandang kami, pejantannya pun dulu juga dari kandang kami. Ini kemarin saya datangkan dari Pak Bagio Kediri dengan harga 11,5 juta. Umurnya kisaran 6 bulan. Beda sedikit umur, tapi harganya beda jauh, teman-teman. Jadi beda jauh. Kadang-kadang ada yang teman-teman bilang cari darah-darah, diri-diri yang agak luwes. Nah, ya, luwes itu kadang-kadang tolak ukurnya itu siapa? Tolak ukurnya itu kita sendiri, teman-teman. Jadi tolak ukurnya kita sendiri. Kalau kita senang dengan kambing itu, parameternya cocok, ya mungkin kalau kita ada uang kita bayar seperti itu. Itu patokannya seperti itu. Contohnya kepala coklat ini. Karena ya, kambing ini saya senang. Induknya pun juga dari kandang kami, bejantannya dari kandang kami. Dan saya ada uang, mungkin seperti itulah saya bayar 11,5 juta.
Jadi misal kambing ini saya jual, mungkin saja lakunya bisa 7 juta, 8 juta, 6 juta, bahkan intinya di bawah 10 juta kalau saya jual mungkin saja teman-teman. Tapi kenapa saya berani membeli dengan harga 11,5 juta lah, itulah misterinya teman-teman. Karena kita senang dengan kambing ini, baru kita berani membayar kalau kita ada uang. Tapi kalau kita tidak senang, ya jelas tidak mungkin kita berani bayar walaupun ada uang. Kalau tidak senang. Tapi kalau kita senang saja, kalau tidak ada uang ya sama saja tidak berani membayar. Tapi kadang-kadang ada yang nekat teman-teman, walaupun tidak ada uang, tapi kalau sudah senang dengan barang, biasanya bisa nekat, alias bisa ya mungkin golek-golek utangan seperti itu buat membeli kambing. Itu ada, seperti itu ada teman-teman. Saya sendiri dulu juga sudah mengalami seperti itu. Saya senang dengan kambing, saya tidak punya uang, saya berani mungkin minjam uang saya buat beli kambing seperti itu, saya berani. Tapi kalau untuk teman-teman semuanya, yang jelas saya pun juga belum tahu. Kalau Anda senang, Anda kalau tidak ada uang berani membayar apa tidak, saya pun juga tidak tahu, karena itu termasuk dari salah satu keberanian atau nyali kita teman-teman. Jadi nyali itu memang penting. Kepinteran, keberanian, nyali itu harus penting. Kalau tidak didukung dengan nyali, yang jelas walaupun kita pintar, kita punya uang, ya jelas ya percuma saja. Jadi ini spek dari kepala coklat dengan pembelian saya 11,5 juta. Dan untuk yang anak luri labas ini usia baru 4 bulan. Padahal kelebihannya bulu sangat bagus ini daripada yang kepala coklat untuk bulu. Jadi untuk bulu bagusan yang luri labas. Nah, tapi kepala dan telinga bagus yang kepala coklat teman-teman. Usia 4 bulan jalan, betina. Nah, untuk yang luri labas ini saya bandrol harga 3.750.000. Sudah nyampe, sudah cumburan, sudah oke. Jadi 3.750.000. Dan untuk yang kepala coklat ini saya membeli dengan harga 11,5 juta. Silahkan kalau ada yang berani ngasih untung saya, tetap saya jual. Kalau ada yang berani ngasih untung saya dengan pembelian saya 11,5 juta. Jadi silahkan. Dan untuk yang kepala hitam ini luri labas, ini saya bantu harga 3.750.000. Jadi bisa dibedakan teman-teman. Besarnya hampir sama, tapi harganya kambing kepala coklat ini kalau dibelikan luri labas, anak luri dengan spek anak luri labas ini mungkin bisa dibelikan 3 ekor. Karena ini hanya 3.750.000. Jadi bisa dibelikan 3 ekor minimal ya sekitar 3 ekor lah. 3:1 teman-teman. Jadi kepala coklat ini 1 ekor, yang anak luri labas ini banding 3 ekor. Jadi sudah kelihatan bedanya. Jadi kalau ya mungkin saja saya bisa senang dengan yang 3 ekor. Walaupun dengan harga 3.750.000 teman-teman. Dan tapi kalau ada yang senang dengan kambing ini daripada 3 ekor, ya mungkin ada yang bilang mending 1 ekor yang bagus. Nah, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi semuanya ya semuanya seperti itu mintanya. Kalau kita sendiri sudah bilang tidak senang, ya kita tidak berani membeli. Tapi kalau kita senang walaupun mahal, ya mungkin kita beli seperti itu. Dan untuk anak jagat samudra ini bisa diperhatikan, ini masih usia 5 bulan, 6 bulan jalan, 6 bulanan. Betina, warna hitam mulus, kaki ada putihnya. Kepalanya bagus, cirinya di ujung telinga teman-teman. Telinganya ini memang kurang rapi. Nah ini itu yang sebelah kanan kelihatan. Telinganya kurang begitu rapi, agak ada gelombangnya, bergelombang atau melekitut. Kepalanya sudah cembung pendek. Telinga juga lebar. Ini anak jagat samudra. Ini saya bandrol harga 4.750.000. Jadi beda 1 juta. Nah, padahal yang warna hitam ini, misal kita gandeng nih yang warna coklat ini, kemungkinan ya memang kadang-kadang tipis teman-teman. Tapi yang coklat itu dibelikan yang hitam ini dapat 2 ekor. Seperti itu kira-kira. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi kalau luri labas ini bisa 3 ekor. Kalau untuk yang hitam ini bisa 2 ekor. Ini 1 ekor kepala coklat ini. Tapi kenapa saya membeli dengan harga segitu, berani? Nah, itulah teman-teman. Jadi dasarnya kita senang. Kalau kita senang, kita punya uang, kita berani membeli, ya kita beli. Tapi kalau kita senang, kita punya uang, tidak berani membeli, tidak ada nyali, yang jelas ya tidak mungkin kita bisa membeli. Itu saja simpelnya. Jadi bisa dipikirkan sendiri-sendiri. Nah, ini anak jagat samudra saya bandrol harga 4.750.000. Sangat bagus kepalanya. Telinganya juga lebar. Kalah di pola warna-warna hitam dan telinganya kurang begitu rapi. Jadi untuk parameternya satu persatu bisa diperhatikan.
bedanya apa, kenapa bisa mahal, kenapa bisa murah, Anda mestinya sudah paham. Jadi kalau orang lain bilang bagus, kalau kita tidak senang, tidak mungkin kita bayar, walaupun dengan harga murah. Tapi walaupun teman kita bilang tidak bagus, kalau kita sudah bilang senang, kita punya uang, kita berani membayar, ya kita bayar. Itulah yang dinamakan kambing seni, teman-teman. Jadi kambing yang mengikuti hati nurani kita. Jadi kadang-kadang kalau ada yang bertanya patokan harga itu seperti apa, ya tergantung lihat barang dan tergantung lihat penjualnya. Menjualnya minta berapa, seperti itu aja, teman-teman. Jadi simpelnya seperti itu. Beda dengan kambing yang ukur daging di pasaran, teman-teman. Mungkin kalau TB sekian, gemuknya sekian, mungkin harganya sekian, seperti itu. Itu mungkin lebih mudah, cara mengevaluasi lebih mudah, mendeteksi lebih mudah, seperti itu. Tapi kalau untuk kambing etawa, khususnya kambing seni, breeding kontes, seperti itu sangat sulit sekali. Jadi harus waspada, khususnya untuk teman-teman kita semuanya yang masih pemula, yang ingin belajar beternak kambing PE. Jadi kalau Anda semuanya belum paham cara kerjanya seperti apa, jenis-jenis kambingnya seperti apa, Anda semuanya belum paham, seharusnya Anda semuanya lebih ekstra berhati-hati dalam pemilihan. Apalagi Anda semuanya belum bisa memasarkan atau penjualan. Jadi jangan menggampangkan membeli kambing mahal berani tapi tidak bisa pemasaran, akhirnya nanti coto, ndak iso payu larang, ndak iso modal, ndak iso mulai balik, akhirnya ya mungkin nesu, emosi, nyalah nih bakule. Jadi jangan seperti itu salah kaprah. Jadi yang paling benar, dikondisikan kemampuan kita, pemahaman kita dikondisikan dulu. Jadi kalau kita semuanya masih belum bisa pemasaran menjual kambing, ya bisa bereksperimen dengan harga yang ekonomis dulu, yang murah dulu. Contohnya seperti ini, 3.750.000. Kita rawat, kita kembangkan, kita kawinkan, nanti beranak, anaknya nanti kalau toh kita jual 1.500.000, 2 juta, enggak masalah karena modalnya cukup ringan, modalnya cuma 3.750.000, seperti itu. Tapi kalau kita membeli kambing dengan harga 11,5 juta seperti kepala coklat ini, misal nanti kita proses, kita rawat, ternyata anaknya lakunya cuma 2 juta, Anda nanti masih mengeluh. Modalnya induk 11 juta, tapi ternyata anaknya laku cuma 2 juta. Nah, mustahil, tidak mungkin. Pasti setidaknya anaknya laku 5 juta, 7 juta. Itu harapan Anda semuanya. Tapi kenyataannya ternyata berbeda, teman-teman. Kenyataannya berbeda. Apalagi nanti kalau induknya dijual, contohnya kita membeli dengan harga 11 juta, nanti kalau kita sudah bosan dijual, ternyata lakunya cuma 7 juta. Nah, itu juga sangat banyak sekali kasus seperti itu. Jadi jangan sampai salah untuk menganalisa, memahami, jangan sampai salah. Jangan sampai juga terpancing. Kalau Anda semuanya belum mampu, belum memahami, belum menguasai, jangan sampai Anda semuanya juga terpancing kalau Anda belum paham. Jadi dikondisikan dulu. Jadi diperhatikan benar-benar. Jadi itu untuk simpelnya seperti itu, teman-teman. Jadi semudah-mudahan saja untuk teman-teman kita semuanya yang masih pemula, yang masih awam, yang masih ingin belajar beternak kambing PE, terus belajar agar dapat memahami, mengetahui spesifikasi kambing PE, seni, breeding kontes seperti apa, bisa memahami. Jadi tidak sampai salah jalan atau salah membeli kambing. Anda benar membeli kambing bagus, anggaplah harganya pun tidak mahal, tapi Anda tidak bisa pemasaran, itu pun juga sama, salah kaprah. Akhirnya ujung-ujungnya Anda jual lakunya pasti murah. Itu harus diperhatikan benar-benar. Jadi untuk kali ini seperti itu. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang masih pemula khususnya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.